Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang sebelumnya, yaitu konfigurasi elektron. Kali ini kita membahas konfigurasi elektron lanjutan, masih dengan materi kelas 10. Sebelum kita membahas mengenai konfigurasi elektron, sebaiknya kita mengenal kelemahan dari teori atom Bohr. Sebagaimana kita tahu bahwa elektron mengisi orbit atau tingkat energi, akan tetapi karena bentuk dari orbit dari teori atom Bohr adalah berupa lingkaran, sehingga terdapat kelemahan seperti ini. Nah, menurut prinsip ketidakpastian dari Heisenberg, bahwa tidak mungkin posisi dan momentum dari elektron bisa ditentukan secara bersamaan. Kemudian dari teori mekanika kuantum juga, posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, akan tetapi hanya bisa ditentukan area atau ruang pergerakan elektron di mana kebolehjadian untuk menemukan elektron itu tinggi atau kisarannya 90 sampai 95%. Apa itu kebolehjadian? Kebolehjadian atau peluang atau probability menemukan suatu elektron dalam suatu ruang itu disebut dengan orbital. Nah, mari saya jelaskan mengenai dengan menggunakan sebuah analogi. Misalkan di sini ada sebuah gambar, misalkan kotak ini merepresentasikan ruangan dapur, misalkan ya, dan titik itu merepresentasikan misalkan posisi ibu kalian, ya. Nah, misalkan kemungkinan ibu kalian berada di salah satu pojok di ruangan dapur tersebut setiap saat, ya kemungkinannya mungkin hanya kecil ya. Contohnya di sini mungkin hanya 0,01% gitu ya. Karena ibu kalian bisa jadi di ruang dapur tersebut bergerak ya ke pojok atas, ke tengah, kemana gitu ya. Tidak hanya di pojok kiri bawah seperti yang digambarkan pada ya gambar tersebut ya. Nah, kemungkinan ini bisa kita perbesar dengan misalkan memperluas area kemungkinan. Misalkan ruangan dapur tersebut. Jadi kemungkinan ibu kalian berada di ruangan dapur gitu. Nah, kemungkinannya akan naik. Misalkan di sini saya misalkan 5% gitu ya. Ya. Kenapa hanya 5%? Ya karena ibu kalian tidak akan setiap saat berada di dapur. Bisa jadi ada di ruang keluarga, bisa jadi ada di garasi, bisa jadi di kamar misalkan gitu ya. Jadi tidak mungkin keseluruhannya dia berada setiap saat di ruangan dapur ya. Jadi kemungkinan hanya 5%. Nah, bagaimana cara untuk membuat kemungkinan ini menjadi lebih besar? Ya kita perluas lagi, misalkan satu rumah. Ya. Maka kemungkinan untuk menemukan ibu kalian di rumah itu akan meningkat, tapi misalkan hanya 15% saja. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ketika kita membatasi limit untuk satu rumah, ya bisa jadi kemungkinan kebolehjadian untuk menemukan ibu kalian di di rumah kalian itu hanya 15%, karena kemungkinan pada jam tertentu ibu kalian mungkin sedang ke pasar atau bekerja, pergi kerja gitu, atau berada di luar rumah ya, apapun itu, sehingga kemungkinan 15% hanya ada di rumah ketika mungkin waktu istirahat, waktu tidur, waktu memasak, seperti itu ya, 15%. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita perluas lagi. Nah, kita perluas lagi, misalkan jangan tanggung-tanggung. Misalkan satu kecamatan gitu ya. Nah, di satu kecamatan ini kemungkinannya akan sangat besar ya. Nah, haruskah 100%? Tidak ya. Jadi 95% itu cukup untuk bisa memastikan suatu peluang kejadian itu benar-benar terjadi gitu ya. Jadi kebolehjadian menemukan ibu kalian di kecamatan tertentu, misalkan kecamatan A, itu 95% ya, karena tempat kerjanya di situ, tempat tidurnya di situ, tempat memasaknya juga di situ gitu ya. Nah, ruangan atau area ini itu kita sebut
dengan orbital gitu. Dalam konsep elektron, kebolehjadian untuk menemukan suatu elektron dalam ruangan atau area tertentu itu kita sebut dengan orbital. Bentuk orbital. Bentuk orbital itu bermacam-macam. Ya, ada orbital yang kita sebut dengan orbital S. Ya, bentuknya berupa bola. Ya, suatu volume atau area atau ruang berbentuk bola. Tidak ada orientasi ruang. Ya, jadi dia tidak ada orientasi ke sumbu tertentu X atau Y atau Z. Ya, itulah orbital S gitu ya. Lalu orbital kedua yang teman-teman harus kenal itu adalah orbital P. Nah, orbital P ini memiliki orientasi ruang ya. Jadi dari orbital P nanti ada D, ada F, itu semuanya memiliki orientasi ruang. Ya, maka ini P ini ada PX, ada PY dan ada PZ. Ya, lalu kemudian orbital D ya. Untuk bentuk orbital dan lain-lain nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Sekarang hanya saya akan memperkenalkan ada bentuk orbital S, orbital P, orbital D, dan yang terakhir adalah orbital F. Ya. Nah, teman-teman, yang teman-teman bayangkan ini sebuah ruang seperti ini adalah suatu fungsi gelombang. Ya, jadi fungsi gelombang yang dikemukakan oleh Schrödinger ya, Schrödinger. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan bentuk orbital ini dengan teori atom Bohr, itu jauh lebih kompleks ya. Atom Bohr menyatakan bahwa orbit suatu elektron itu hanya berupa lingkaran seperti planet mengelilingi matahari ya. Jadi hanya berupa lingkaran, seperti itu ya. Sedangkan ternyata pada kenyataannya menurut teori mekanika kuantum bahwa bentuk orbital itu sangatlah kompleks. Prinsip Aufbau. Kita sudah mengenal prinsip Aufbau di video sebelumnya, yaitu tetap sama ya, bahwa pengisian elektron pada orbital dimulai dari tingkat energi paling rendah kemudian ke yang lebih tinggi. Nah, akan tetapi di sini untuk di atom Bohr, teori atom Bohr, pengisian elektron itu dimulai dari kulit 1 ke kulit 2 ke kulit 3 dan seterusnya ya. Nah, teman-teman bayangkan di dalam kulit tersebut ada lagi subkulit ya. Jadi ada orbital di dalamnya. Dalam orbit itu ada orbital. Nah, mari kita mulai dari yang paling rendah adalah orbital kulit pertama dengan orbitalnya hanya ada satu yaitu S, maka kita sebut orbital 1S. Lalu kulit kedua ada dua orbital yaitu S dan P, maka ada orbital 2S dan 2P. Lalu kulit ketiga terdiri dari 3 orbital, maka akan ada orbital 3S, 3P dan 3D. Lalu orbital keempat, kulit keempat itu ada 4 orbital. Jadi 4S, 4P, 4D dan 4F. Kulit kelima juga seharusnya ada subkulit kelima ya, tapi untuk saat ini elemen yang ada saat ini hanya sampai subkulit keempat sampai F ya. Jadi 5S, 5P, 5D dan 5F. 6 juga hanya sampai 3, jadi 6S, 6P, 6D. Dan yang ketujuh hanya sampai 2 orbital, yaitu 7S dan 7P. Nah, dari sini teman-teman untuk prinsip Aufbau di orbital ini, teman-teman cukup menggambar garis diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi urutan energi terendah adalah 1S, lalu menuju ke 2S, ikuti arah panah ya. Untuk yang ketiga berarti ke P, lalu ke 3S, lalu 3P dan 4S, lalu ke 3D, 4P dan 5S, lalu 4D, 5P, 6S, lalu 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D dan 7P. Berikut ini adalah lengkapnya ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Berapakah jumlah maksimum elektron pada orbital? Jumlah maksimum elektron pada orbital
Untuk S itu ada 2, P itu ada 6, D itu ada 10, dan F ada 14. Mungkin teman-teman akan bingung ya, bagaimana pola angka-angka ini terjadi ya. Ada rumusnya atau tidak gitu ya. Seperti rumus kemarin untuk kulit elektron bahwa jumlah maksimum pada satu kulit elektron itu 2n kuadrat, di mana n-nya adalah nomor kulit ya. Nah, untuk ini tidak ada formula khusus, tetapi mungkin ini akan membantu teman-teman memahami kenapa jumlahnya seperti ini. Nah, teman-teman bayangkan orbital itu adalah sebuah kotak di mana satu kotak itu diisikan oleh 2 elektron. Jadi otomatis S itu hanya punya satu kotak, maka isinya hanya muat 2 elektron. Kemudian untuk orbital P sama ya, satu kotaknya 2 elektron, tetapi setiap penambahan orbital S ke P, ke D, dan ke F itu bertambah sebanyak 2 kotak gitu ya. Jadi makanya total ada 3 kotak dan satu kotak isinya 2 elektron, maka P ada 6 elektron. Nah, dari sini teman-teman bisa tebak ya, D terdapat 5 kotak dikali 2, makanya ada 10 elektron ya. Jadi bertambah 2 kotak di setiap perubahan orbital. F akan memiliki 7 kotak ya, sehingga 7 kali 2 isinya ada 14 elektron. Nah, bagaimana cara menyusun konfigurasi elektron dengan menggunakan sistem ini? Ini contohnya, misalkan kalian tentukan konfigurasi elektron dari 11 Na. Nah, maka yang teman-teman lakukan tinggal menuliskan orbital pertama yang diisi menurut Aufbau adalah yang paling rendah ya. Otomatis itu adalah 1s ya. Orbital 1s, kita ingat bahwa orbital s muat 2 elektron. Maka kita tulis 1s2. Nah, ini dibacanya bukan pangkat ya. Jadi langsung aja angka 1s2 ya. Artinya 1s dengan diisi 2 elektron. Karena 1s tidak ada lagi orbital lain di kulit pertama, maka langsung ke kulit kedua. Kulit kedua ada orbital 2s ya. 2s isinya juga 2. Jadi 2s2. Lalu setelah orbital 2s ke orbital 2p. 2p isinya 6 ya. Nah, kulit kedua ini sudah penuh, kita beralih ke kulit ketiga ya. Untuk sisanya ini total sudah ada 2 tambah 2 tambah 6 sudah 10 elektron. Jadi tambahannya ada 1 elektron lagi ya di kulit di orbital 3s gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan sistem yang sederhana, konfigurasi sederhana yang sebelumnya, itu tetap sama ya. Ini di kulit pertama total ada 2 elektron. Di kulit kedua ini karena ada 2 orbital 2s dan 2p, kita jumlahkan total ada 8. Dan di kulit ketiga ada 1. Jadi tetap sama ya, 2, 8, 1. Baik, contoh berikutnya. Tentukan konfigurasi elektron dari oksigen dengan nomor atom 8. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan ke orbital pertama yaitu 1s, 1s2, lalu ke orbital berikutnya 2s2, total sudah 4, maka sisa 4 elektron lagi ya. Kita masukkan ke orbital berikutnya 2p4 ya. Ini sudah 8 elektron. Berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Nah, kalau kita ubah ke sistem yang sederhana, di orbital pertama itu 2, di orbital kedua itu total 2 tambah 4, 6 ya. Jadi 26 ya konfigurasi elektronnya. Ada pengecualian untuk konfigurasi yang melibatkan orbital D. Ya, ini adalah aturan penuh dan setengah penuh. Nah, untuk unsur-unsur transisi yang orbital D-nya mulai diisi dengan elektron, terdapat aturan kestabilan orbital penuh dan orbital setengah penuh, khusus D ya. Orbital D total ada 10 elektron,
maka setengah penuhnya adalah 5 elektron dan penuhnya adalah 10 elektron. Mungkin di periode keempat hanya ada 2 contoh ya. Contohnya adalah kromium ya. Contoh konfigurasi elektron dari kromium dengan atom nomor atom 24 ya, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d4. Ini yang normalnya ya, yang normalnya. Akan tetapi akan ada konfigurasi elektron yang lebih stabil yang akan bisa dicapai, gitu ya. Jika orbital D-nya itu bisa dipenuhi dengan setengah penuh. Nah, maka yang stabil adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 dan 3d5. Jadi elektron yang ada di 4s itu satu melompat ke 3d untuk memenuhi setengah penuh. Jadi ini konfigurasi yang lebih stabil. Contoh berikutnya adalah koper atau tembaga dengan nomor atom 29 ya. Konfigurasi yang normalnya seharusnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Nah, karena kestabilan dengan orbital D yang penuh itu bisa dicapai, maka konfigurasi yang stabil adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 dan 3d10. Ya, karena elektron dari 4s itu melompat 1 ke 3d. Penulisan notasi singkat konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dapat dituliskan dengan notasi singkat menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia terdekat. Berikut ini adalah konfigurasi elektron beberapa gas mulia. Untuk helium 1s2. Untuk neon 1s2, 2s2, 2p6. Untuk argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6 dan seterusnya. Maka misalkan kita ingin menuliskan konfigurasi elektron dari Na ya, 11 Na. Konfigurasi elektronnya yang normal itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, karena yang bagian yang saya merahkan ini adalah merupakan konfigurasi elektron dari neon, maka kita bisa singkat konfigurasi dari natrium ini menjadi neon 3s1 gitu ya. Contoh lainnya misalkan konfigurasi besi dengan nomor atom 26. Konfigurasi elektron lengkapnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d6. Akan tetapi untuk bagian yang saya merahkan ini adalah konfigurasi dari argon, maka kita bisa ganti menjadi argon 4s2 3d6. Oke, sekian video dari saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.